Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM G0024-185 kelompok A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang viscera abdomen. Nah, di sini penjelasan saya akan berupa pemaparan suatu pembahasan yang dimana terdapat poin-poin yang akan saya jelaskan. Nah, di sini untuk slide selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kira-kira organ-organ apa yang termasuk dalam foregut, midgut, dan juga hindgut. Lalu menjelaskan tentang suplai vaskular dari masing-masing bagian tersebut dan juga akan menyebutkan beberapa persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut. Dan juga menjelaskan bagaimana nyeri visceral yang dapat menjalar sesuai yang didistribusi oleh saraf tersebut. Nah, langsung saja ke bagian slide selanjutnya, yaitu ada konsep dasar dari viscera abdomen. Nah, langsung ke di sini ke pembagian organ yang ada di bagian-bagian tertentu seperti foregut. Nah, foregut ini atau bisa disebut sebagai usus depan. Nah, foregut ini ada bagian atas pada pencernaan. Nah, organ-organ tersebut meliputi diantaranya adalah esofagus, bagian distal, dan juga ada lambung atau gaster, dan juga ada duodenum yang berada di bagian proksimal hingga ampula vateri, lalu ada hati, pankreas, dan juga ada lien. Lalu ada midgut. Nah, midgut ini dia adalah seperti namanya adalah mid, yaitu berada di tengah, sehingga dia adalah bagian usus tengah. Nah, organ-organ ini meliputi diantaranya adalah ada duodenum yang di bagian distal setelah ampula vateri, lalu ada jejunum, lalu ada ileum, ada cecum, ada kolon ascendens, dan juga kolon transversum. Nah, di sini kolon transversumnya ada bagian proksimal, yaitu pada hingga ukuran 2 atau per 3 bagian pertama. Lalu ada hindgut, yaitu hindgut itu sendiri adalah bagian usus belakang. Nah, organ-organ tersebut diantaranya meliputi kolon transversum, yaitu distal, bagian distal sepertiga terakhir, lalu ada kolon descendens, ada kolon sigmoideum, lalu juga ada terakhir yaitu si rectum. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan dari suplai vaskular utama dari foregut, midgut, dan juga hindgut. Nah, untuk foregut sendiri, dia terdapat arteri keliak terang yang dimana cabang-cabangnya itu adalah arteri gastrica sinistra yang dimana dia akan suplai ke lambung dan juga esophagus distal. Lalu ada arteri hepatica communis dimana dia akan menyuplai ke hati, pankreas, dan juga duodenum. Lalu ada arteri lienalis splenica yang dimana dia akan menyuplai ke limpa, lambung, dan juga pankreas. Lalu ada midgut. Nah, midgut ini memiliki arteri mesenterica superior atau AMS. Nah, cabang-cabangnya diantara lainnya itu adalah arteri pancreaticoduodenalis inferior, di mana dia akan mensuplai duodenum, distal, dan pankreas. Lalu ada arteri jejunum dan ilealis, yaitu akan menyuplai ke jejunum dan ileum. Lalu arteri ileokolika, di mana akan menyuplai ileum terminal, cecum, dan juga appendix. Lalu ada arteri kolika dextra, dia akan mensuplai ke kolon ascendens, dan juga arteri kolika media, dia akan mensuplai ke kolon transversum proksimal. Lalu ke bagian hindgut, di mana dia adalah arteri mesentretica inferior atau AMI, di mana cabang-cabangnya berupa arteri kolika sinistra, dia akan mensuplai ke kolon transversum distal dan juga kolon descendens. Lalu ada arteri sigmoidea, di mana dia akan mensuplai ke kolon sigmoid. Lalu ada arteri rectalis superior, suplai ke bagian atas rektum. Di sini saya sudah memaparkan tabel yaitu berapa sistem arteriosah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu di sini ada sistem venosa, yaitu seperti yang di tabel, ada mesenterica superior versus ada portae hepatis, ada mesenterica inferior, dan juga portae hepatis. Lalu selanjutnya
Kita langsung saja ke bagian tadi sudah ada vaskularisasi, sekarang kita ke inervasi. Nah, inervasi ini pertama kita akan mulai dari foregut ya. Persarafan dia di sini terdapat persarafan parasimpatis. Nah, persarafan parasimpatis ini ada saraf vagus. Dia akan menstimulasi parasimpatis yang mengontrol sekresi dan motilitas. Lalu dia juga terdapat persarafan simpatis, di mana simpatis ini ada plexus celiac. Dia mengontrol vasokonstriksi dan juga aktivitas simpatis. Lalu ada nyeri visceral. Nyeri visceral in foregut ini biasanya dirasakan pada bagian epigastrium atau sesuai dengan distribusi saraf tuberculus 5 sehingga tuberculus 9. Lalu lanjut ke midgut, di mana midgut ini memiliki persarafan parasimpatis, di mana yaitu ada saraf vagus saraf vagus yang dimana seperti foregut mengontrol sekresi dan juga motilitas. Persarafan simpatis dia memiliki plexus mesenterica superior, di mana dia akan mengontrol vasokonstriksi dan juga aktivitas simpatis. Dan juga nyeri visceral. Midgut biasanya dirasakan di daerah periumbilikal sesuai dengan distribusi saraf T10 hingga T11. Kurang lebih sama ya di antara foregut dan juga midgut. Untuk persarafan parasimpatis, persarafan simpatis, dan juga ya di antara keduanya itu memiliki persarafan yang sama, melainkan pada nyeri visceral, yang dimana nyeri visceral pada foregut dia akan mengalami dirasakan dia pada epigastrium sesuai pada T5 hingga T9, sementara di midgut dia akan terasa pada bagian periumbilikal sesuai distribusi saraf T10 hingga T11. Lalu saja ada hindgut, yang dimana hindgut ini adalah memiliki persarafan parasimpatis, saraf pelvikus yang dia mengontrol motilitas usus distal dan rektum, dan juga persarafan simpatis ini dia memiliki plexus mesenterica inferior dan plexus hypogastrik. Dia akan mengontrol aktivitas simpatis, dan juga nyeri visceral, di mana nyeri visceralnya akan dirasakan pada daerah suprapubik atau hipogastrium, yang dimana sesuai distribusi saraf T12 hingga L2. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke bagian saya akan menjelaskan mekanisme nyeri visceral dan penjalarannya, di mana mekanisme nyeri visceral dan penjalarannya itu berasal dari organ di mana dalam akibat distensi, inflamasi maupun iskemia. Nah, nyeri ini dijelaskan melalui serabut efferent simpatis ke medula spinalis. Nah, penjelasan nyeri ini diantaranya foregut itu dirasakan di epigastrium, midgut di periumbilikal, dan hindgut hipogastrium seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang visceral abdomen pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin banyak lagi kesalahan dalam penyebutan dan lain-lain. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.